Ya, baik, topik malam hari ini adalah penguasaan diri melalui sikap secukupnya dan tidak berlebihan. Ya, kita akan belajar bersama tentang penguasaan diri, bersikap secukupnya dan tidak berlebihan. Karena apa? Karena ini adalah satu hal yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita untuk bisa menguasai diri kita, untuk bisa mengendalikan diri kita dari apa? Keinginan-keinginan yang berlebihan ya. Contohnya apa? Yang paling sederhana gitu. Contohnya yang paling sederhana ketika kita makan gitu ya. Kita makan ada banyak pilihan lauk atau sayur, kita oh pingin ini, pingin itu, diambil semuanya dan dalam porsi yang banyak. Tetapi apa? Perut kita tidak bisa menampung makanan yang banyak, sehingga akan banyak makanan yang tersisa yang akhirnya akan terbuang. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita bisa mengambil makanan yang seperlunya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ya, sehingga kita tidak perlu membuang makanan yang tidak perlu, ya. Jadi sikap secukupnya dan tidak berlebihan ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dalam keempat aspek utama dalam kehidupan kita. Contohnya kalau dalam bidang apa? Kesehatan. Ya, dalam kesehatan. Ya, seperti tadi kita makan ya sudah kita makan secukupnya saja, tidak berlebihan 3 kali dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sudah cukup ya. Kadang-kadang ada yang ya, kondisi tertentu ya, misalnya kita stres, banyak kerjaan, makannya jadi banyak. Ya, sebagai pelampiasan alasannya begitu ya, karena baru stres, makannya banyak, ngemil dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan ya apa yang terjadi, bisa terjadi obesitas dan menimbulkan berbagai mungkin keluhan atau penyakit secara fisik. Nah, ini. Jadi kita perlu melatih ya. Jadi mulai hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Ya karena dengan kita mengembangkan sikap secukupnya, ini sebenarnya juga akan mendewasakan jiwa kita. Ya kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Ini. Jadi kita harus mampu untuk melakukannya. Nah, kadang contoh yang lain apa kalau dalam hal kesehatan? Misalnya bekerja yang berlebihan ya. Bekerja yang terlalu berlebihan, kadang sampai lupa waktu ya. Sehingga apa juga stres ujung-ujungnya. Kalau sudah stres apa? Nanti kurang istirahat, istirahatnya tidak cukup sehingga juga menimbulkan sakit ya. Jadi prinsip kehidupan itu sebenarnya adalah adanya keseimbangan ya. Terjadi keseimbangan dalam hidup. Kalau kita bisa menjalani kehidupan ini dengan seimbang, ya maka semuanya akan baik adanya, ya. Itu. Jadi namanya kita belajar ya. Jadi belajar itu semuanya berproses, tidak ada yang memang sempurna ya. Kita belajar termasuk mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya kemudian misalnya dalam hal relasi, ya kita juga perlu mengatur yang namanya emosi dan pikiran. Tidak boleh terlalu khawatir yang berlebihan misalnya ya. Kenapa? Kalau kita misalnya terlalu khawatir, oh bagaimana ya nanti ke depannya, ya masa depannya bagaimana ya, nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Nah, justru sebenarnya kalau kita terlalu banyak khawatir gitu ya, khawatir yang berlebihan, ini justru kita berpikir negatif, ya kita semakin menguatkan pikiran negatif tersebut yang justru yang terjadi hal yang kita pikirkan ya, karena apa? Segala sesuatu yang termasuk yang kita pikirkan, pikiran itu semuanya nyata, semuanya adalah energi. Sehingga semakin kuat sesuatu hal kita pikirkan, yaitu juga akan semakin kuat terjadi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita membangun, melatih diri untuk melatih diri berpikir yang positif dan baik. Oke, masa depan kita memang perlu menciptakan dari sekarang, merencanakan dari sekarang, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan segala sesuatu seperti yang seharusnya kita lakukan. Ya, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang seharusnya,
ya Tuhan alam semesta akan mengatur semuanya sedemikian rupa. Jadi masa depan akan mengatur dirinya sendiri, ya itu. Jadi kita hanya yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir baik, berpikir positif, ya termasuk dalam hal kebahagiaan atau relasi, ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan hal finansial, ya bagaimana kita bisa melatih sikap secukupnya dan tidak berlebihan. Ya karena bagaimanapun misalnya kita memiliki penghasilan yang besar gitu, kadang-kadang pengeluaran akan mengikuti begitu. Ya, jadi akan ikutan. Jadi pengeluarannya juga besar, ya. Contoh kalau misalnya kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan begitu ya. Jadi ya namanya pusat perbelanjaan mereka menawarkan diskon yang besar ya. Sebenarnya kita tidak memiliki catatan nih untuk membeli, tetapi ketika melihat barang atau benda apapun yang kita lihat, oh ini kok diskon gitu ya, kita tertarik untuk membelinya ya tanpa berpikir ulang ya, tanpa berpikir dua kali bahwa kita tidak memerlukannya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kadang-kadang ya itu hanya menjadi bagian dari koleksi saja di rumah kita. Ya, kita hanya menghambur-hamburkan uang. Jadi sikap secukupnya dan tidak berlebihan, terutama yang terkait dengan finansial, ya sebenarnya ketika kita bisa mengembangkan diri, melatih diri untuk bisa bersikap secukupnya ini adalah kunci atau rahasia dari kemakmuran. Ya, karena ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kita bisa hidup sesuai dengan jangkauan kemampuan kita. Ya, kita bisa menyisihkan. Ada hal yang harus disisihkan untuk ditabung. Ya, kalau dalam buku Master Choa Kok Sui itu disarankan kita bisa menabung 20-30% ya dari yang berjudul buku yang berjudul Golden Lotus Sutra, objektivitas welas asih. Jadi sekitar 20% sampai 30% kita harus menabung setiap bulan. Ya. Dari kita menyisihkan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena tanpa kita menabung, kita tidak akan bisa melipat gandakan kemakmuran. Betul nggak? Nah, jadi jangan tergoda. Kadang-kadang ini harus kita lakukan di awal atau di depan ketika kita menerima uang begitu ya. Dan sikap secukupnya ini juga perlu kita latih dalam hal apa pengendalian diri. Misalnya kita juga membiasakan diri untuk berderma atau kita sebut tithing begitu ya. Nah, ini juga disarankan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki kedisiplinan untuk melakukan ini, ya kita tidak bisa memetik buah kemakmuran. Jadi ini adalah salah satu sikap yang perlu kita kembangkan. Karena kadang-kadang kita misalnya berada dalam dua pilihan. Oh, sama-sama punya uang misalnya 100.000 nih. Wah, ini mau untuk berdonasi atau untuk hal yang lain ya misalnya. Tetapi kalau kita sudah menyisihkan di awal untuk, oh ini memang kita niatkan, ini untuk didonasikan, ya sudah. Yang lain, kalau memang masih ada, kita alokasikan. Kalau tidak, ya kita menunggu di waktu yang tepat. Begitu. Jadi memang dalam hal berdonasi pun, kita perlu melakukan, menyisihkan begitu ya. Kita perlu mengembangkan sikap ini supaya kita bisa memetik buah kelimpahan atau kemakmuran. Kemudian kalau misalnya dalam hal spiritual, ya, bagaimana sikap secukupnya dan tidak berlebihan ini bisa kita latih. Ya, jadi yang namanya perkembangan, ya, perkembangan setiap orang secara spiritual pasti akan berbeda-beda. Ya, tergantung apa yang kita lakukan masing-masing. Ya. Jadi setiap ajaran agama melatih kita ya, mendidik kita untuk ya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan, itu bagus, silahkan dilakukan ya. Tapi kita juga bisa melakukan apa untuk mengembangkan spiritual kita. Salah satunya kita melakukan meditasi. Ya seperti yang akan kita lakukan malam hari ini, kita akan melakukan meditasi Twin Hearts. Ya. Jadi silahkan memberi tepuk bahu Anda masing-masing. Ya, karena apa malam ini Anda sudah meluangkan waktu untuk
belajar bersama, untuk berdiskusi bersama dan melakukan meditasi Tune Hearts. Ini adalah salah satu hal atau cara ya kita untuk mengembangkan spiritual kita. Ya, karena ketika kita melakukan ini, kita sudah menjadwalkan ya, kita sudah menjadwalkan artinya kita mengendalikan diri nih dari keinginan misalnya, oh kadang-kadang keluar misalnya atau jalan-jalan atau kemana, tapi kita memilih untuk duduk di rumah, kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, ya dan melakukan meditasi sehingga dari meditasi ini kita bisa mengembangkan atau membersihkan saluran energi kita, aura kita, ya. Secara spiritual kita juga akan bertumbuh ya tanpa kita sadari sebenarnya. Tetapi ketika kita menjadwalkan atau melakukan ini secara rutin, ya, ketika tubuh energi kita berubah, pusat-pusat energi dalam tubuh kita berubah, sebenarnya kita secara fisik ataupun secara emosi, secara mental dan spiritual itu juga akan berubah. Ya, itu. Mungkin kita tidak menyadari ya, tetapi kalau Anda perhatikan secara betul ya, apakah ada perbedaan ya? Saya 1 tahun yang lalu misalnya, atau saya sebelum rutin melakukan meditasi Tune Heart dan setelah, bagaimana perubahannya? Ya, mungkin Anda bisa sharing juga supaya kita bisa sama-sama belajar. Baik, terima kasih ada tanggapan dari Ibu Sri Sumartini. Secukupnya tidak berlebihan ada hubungannya dengan kematangan jiwa. Ya, kecerdasan memilah-milah konsisten dan disiplin. Kalau sudah bisa mencapai itu, hidup jadi enak, indah dan bahagia. Ya, jadi dalam hal mencapai itu tiap orang berbeda-beda saatnya. Ya, betul sekali. Untuk melakukan sikap atau mengembangkan sikap kita memilah secukupnya dan tidak berlebihan, ini memang diperlukan yang namanya kecerdasan juga. Diperlukan yang namanya kebijaksanaan. Diperlukan yang namanya sikap memilah-milah. Ya, memilah-milah. Ini mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sangat penting, mana yang kurang penting ya. Mana yang sangat perlu, mana yang perlu saja, mana yang tidak perlu dan sebagainya ya. Jadi ini kemampuan berpikir kita atau kecerdasan kita memang dilatih ya untuk memilah-milah ya dalam hal yang paling sederhana saja makanan begitu ya. Makanan saya pilih yang makanan yang enak atau yang enak saja di mulut atau memang yang ini memberikan manfaat untuk tubuh saya. Jadi antara membedakan keinginan dan kebutuhan ya dalam hal makanan saja misalnya. Ya, mana yang kiranya makanan ini bisa bernutrisi, berfungsi sebagai obat untuk tubuh saya atau memilih makanan yang sifatnya ya memberi racun dalam tubuh kan gitu sehingga akhirnya nanti juga akan menyakiti tubuh fisik. Nah, jadi ini perlu kemampuan untuk memilah-milah, kemampuan untuk bersikap bijaksana. Jadi memang diperlukan sikap yang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi kalau kita berada dalam pengembangan diri begitu ya, kita akan bisa bersikap detail seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Martini untuk tanggapannya ya. Jadi memang kematangan jiwa ini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi sekali lagi setiap orang akan berkembang pada tahapannya masing-masing ya. Pada kecepatan masing-masing tidak sama sehingga memang semuanya kita berproses untuk itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyeimbangkan ya, belajar pelan-pelan ya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, menyeimbangkan hidup kita. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik begitu ya. Jadi kita belajar untuk menyeimbangkan kehidupan kita ini ya. Baik, apakah ada yang mau memberi tanggapan lagi? Silahkan, boleh atau mau sharing juga boleh. Ya, kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Silahkan. Nah,
Bagi Anda yang sudah menikah begitu ya, bagi Anda yang sudah menikah terutama, dalam buku Master Choa juga disebutkan bahwa dalam hal relasi pun yang namanya sikap terhadap seksual gitu pun disebutkan bahwa kita harus memiliki sikap yang sehat terhadap seksual gitu ya. Boleh melakukan ya, karena kalau yang memang namanya pasangan itu memang harus dilakukan kan gitu, tetapi lakukan secara sehat begitu. Dan yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ketika kita sudah belajar energi ya, terutama bagi Anda yang sudah belajar energi ya. Bagi Anda yang belum, nanti silahkan suatu saat bisa mengambil kesempatan untuk belajar sehingga bisa memanfaatkan energi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam tubuh kita ya, yang namanya energi seks itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk apa? Perkembangan psikologis, perkembangan spiritual, ya, dan tidak hanya itu, untuk kecerdasan. Ya, Anda bisa belajar di kelas yang namanya Super Brain Yoga untuk mengubah atau transmute energi tersebut. Atau belajar sampai kelas yang namanya psikoterapi untuk memahami itu. Atau di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul juga diajarkan. Ya, sehingga apa? Dalam kehidupan ini kita tidak membuang energi ini sia-sia, tetapi kita bisa memanfaatkannya ya untuk memperbaiki kondisi kita secara psikologis ya, meningkatkan spiritualitas kita ya, perkembangan spiritualitas kita dan kecerdasan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini seperti bensin begitu ya. Jadi seperti bahan bakar. Sebenarnya kita memerlukannya ya, tetapi selama ini kita tidak mengetahui caranya, mungkin bagaimana cara melakukannya, ya, sehingga Anda perlu untuk belajar supaya bisa memakai bahan bakar ini sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya untuk perkembangan jiwa Anda untuk berevolusi dengan lebih cepat, ya, begitu. Baik, silahkan bagi Anda yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya juga boleh. Silahkan. Apakah ada? Ya. Baik. Untuk melengkapi ya kami bacakan. Jadi salah satu topik dari buku Grandmaster Choa Kok Sui yang berjudul Objektivitas Welas Asih ya, tentang tema secukupnya dan tidak berlebihan ya. Jadi penguasaan kebajikan adalah penguasaan keseimbangan. Dalam kehidupan segala sesuatu harus seimbang ya. Sikap secukupnya adalah salah satu rahasia kemakmuran. Hidup Anda harus seimbang. Perkembangan spiritual Anda harus seimbang. Sikap secukupnya membutuhkan kemampuan memilah-milah. Setiap orang berbeda-beda dengan orang lain. Apa yang secukupnya bagi orang lain mungkin tidak secukupnya bagi orang lain ya. Jalanilah hidup yang secukupnya. Hemat, berinvestasilah secara cerdas. Jangan membelanjakan uang melebihi anggaran Anda. Apa yang Anda hamburkan akan diambil kembali dari Anda. Dalam hal kelimpahan, ada benih kemiskinan. Kecuali kalau Anda mempraktekkan berderma secukupnya dan rajin. Ya, bersenang-senang itu baik, memiliki uang itu baik, tetapi latihlah secukupnya. Hiduplah sesuai kemampuan Anda, tabung 20-30% dari penghasilan Anda. Tanpa menabung Anda tidak dapat mengumpulkan kekayaan. Latihlah sikap secukupnya. Ya, jangan bekerja berlebihan, jagalah kesehatan tubuh Anda. Sikap secukupnya jika dikaitkan dengan seks berarti bahwa Anda harus memiliki sikap yang sehat terhadap seks. Pada saat bersamaan, hal ini juga berarti harus mengubah beberapa energi seks untuk perkembangan psikologis dan spiritual. Aturlah pikiran Anda, jangan khawatir secara berlebihan tentang masa depan.
Jika Anda telah melakukan segala sesuatu yang harus Anda lakukan, masa depan akan mengurusnya sendiri. Ya, kecerdasan, cinta, dan kekuatan kehendak harus sama-sama berkembang seiring Anda tumbuh. Apa yang Anda anggap secukupnya atau tidak secukupnya akan berubah. Ya, baik, ini melengkapi tentang topik malam hari ini ya dari salah satu buku karya Grandmaster Choa Kok Sui. Ya, jadi ini sangat penting ya, sikap secukupnya dan tidak berlebihan perlu kita kembangkan, perlu kita latih dalam diri kita ya untuk pertumbuhan atau kemajuan kita. Kalau Anda bisa mengembangkan ini, Anda bisa menyeimbangkan hidup Anda. Ya, misalnya mulai dari sekarang coba amati ya. Coba, apa yang akan terjadi tahun depan? Anda amati. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup Anda? Anda amati. Mungkin kita tidak bisa merubah langsung sedemikian drastis gitu ya, tetapi pelan-pelan. Ya, Anda bisa melakukannya bertahap, secara bertahap begitu ya. Perubahan-perubahan yang harus atau perlu Anda lakukan untuk menyeimbangkan hidup ya. Jadi belajar untuk secukupnya dan tidak berlebihan. Baik, silahkan bagi Anda yang ingin menanggapi atau bertanya, kita masih punya sedikit waktu. Silahkan. Apakah ada? Atmanamaste, Bu. Ya, Atmanamaste, Bu Rosti. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Silahkan, Bu Rosti. Sangat menginspirasi sekali penjelasan pada hari ini ya. Saya mau kadang tuh saya kayak menanggapi berita-berita gitu ya, Bu ya. Itu kadang kayak agak terlalu reaktifnya itu berlebihan. Misalnya kayak ada bencana alam gitu ya. Terus langsung jadi kayak pikirannya tuh jadi lebih panjang gitu. Jadi kayak waduh ini berarti climate change udah lagi terjadi nih, udah deket nih kayak gitu-gitu. Jadi kadang jadi kayak moodnya tuh jadi nggak baik gitu. Itu gimana ya Bu yang ngatasinnya? Terus kadang-kadang juga kalau dapat berita-berita gitu yang negatif-negatif gitu. Kadang-kadang saya mau berpikir apa nggak usah baca berita aja gitu, tapi nanti nggak nggak update atau kayak katak dalam tempurung gitu. Itu gimana ya Bu menyiasatinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rustini untuk pertanyaannya. Ya, yang namanya bencana, misalnya seperti saat ini ya, kita di Indonesia baru ada bencana yang terakhir kemarin Gunung Semeru ya. Jadi ya kita tidak bisa menghindari untuk tidak bisa melihat atau mendengarkan berita kan gitu. Kadang-kadang kan kita memang perlu update perkembangan kondisi terkini ya. Yang perlu kita lakukan adalah oke, kita melihat, kita mendengarkan apa yang bisa kita lakukan saat ini ya. Jadi kalau secara fisik ya mungkin kita membantu ke sana itu mungkin suatu hal yang agak ini ya sulit untuk dilakukan untuk beberapa orang. Tapi kalau Anda bisa lakukan, it's okay. Tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan mereka, mendoakan Indonesia, mendoakan bumi. Salah satunya ya kita melalui meditasi ini. Melalui meditasi Twin Hearts kita bisa mendoakan bumi Indonesia untuk kesembuhan ya supaya tidak terjadi bencana. Nah, minimal kalau misalnya kita tidak bisa melakukan dalam karena waktu ya kita bisa minimal blessing saja. Blessing itu mendoakan, kita memberkati, kita angkat tangan setinggi dada, kita doakan kondisi terkini saat ini, orang-orang yang misalnya menjadi korban, dan lain sebagainya, dan kita doakan untuk ke depan, untuk kondisi yang lebih baik untuk Indonesia dan secara umum dunia, begitu ya. Itu. Kemudian yang namanya tadi pikiran dan emosi, ya pikiran itu memang sangat-sangat berpengaruh sekali. Kadang kita melihat apa itu akan terpengaruh ya, akan menjadi takut, khawatir, cemas. Ya itu wajar memang, wajar akan terjadi pada siapapun. Ya, tetapi yang perlu kita lakukan adalah ya kita refleksi, duduk diam, kita mengkhawatirkan itu, ya itu wajar saja, tetapi kita mengubahnya.
mengubahnya. Karena apa? Tadi sudah disebutkan, kalau kita khawatir berlebihan, takut yang berlebihan misalnya, itu justru ini energi gitu loh. Pikiran ini semuanya energi. Kalau kita berpikir negatif, justru ini akan menguatkan yang negatif ya. Jadi kita mengubah menjadi yang positif ya. Biarlah misalnya kalau yang bencana alam ya diberkati dengan pemulihan ya. Contohnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang benar-benar untuk mengendalikan emosi dan pikiran ini harus benar-benar dilatih karena memang tidak mudah. Ya, tidak mudah sekali. Oke, ini ada tanggapan juga dari Bu Sri Sumartini. Dalam melihat tayangan TV, kita juga harus cerdas untuk memilih supaya pikiran kita tidak terpengaruh. Ya, betul. Terima kasih Bu Sri Sumartini. Ya, kadang-kadang ya kalau yang namanya berita, maksudnya berita yang seperti update kondisi itu memang kita perlu melihat, tetapi yang misalnya yang tidak perlu begitu ya. Ya, apa contohnya yang kriminal, yang pembunuhan dan gitu-gitu justru akan memberikan efek apa? Kita jadi takut, kita jadi ada efek macam-macam pikirannya atau tayangan-tayangan yang memang tidak perlu, misalnya apa sinetron yang sifatnya itu tidak mendidik gitu ya, tetapi kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya itu mendidik atau sifatnya informatif begitu ya. Itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kita pun itu tadi, kita harus memilah-milah dalam melihat berita, melihat tayangan televisi ataupun mendengarkan berita. Karena semuanya terkait energi. Kita melihat dari televisi saja, itu ya ada energinya. Kita mendengarkan berita yang negatif dari radio saja misalnya, dari orang, ya itu ya energi, ada energinya. Karena semuanya terkait dengan energi. Sehingga memang yang perlu kita kembangkan ya itu tadi kecerdasan, kebijaksanaan ya untuk memilah-milah, untuk memilih mana yang memang kita sesuaikan dengan porsi kita ya. Kalau ini memang membuat kita terlalu khawatir atau takut yang berlebihan, oke, kita cukup stop, tidak dilanjutkan lagi, tetapi kita tadi bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan, misalnya kita blessing, mendoakan supaya kondisi menjadi lebih baik. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rosti dan Bu Sri Sumartini untuk pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin masih ada yang lain, silahkan bagi Anda yang mau bertanya atau ingin menanggapi. Silahkan, kita akan sama-sama belajar. Ya, kita berikan waktu sedikit sebelum kita lanjutkan dengan meditasi Tuhan. Silahkan, apakah masih ada? Silahkan. Ya, belum ada. Ya, jadi terima kasih untuk semua partisipasi, tanggapan, dan pertanyaan dari semua sahabat Pranic Healing ya. Mengingatkan kembali ya tentang topik malam hari ini bahwa ya kita memang harus belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Mengendalikan diri ini memang ini tidak hanya mengendalikan kita secara tubuh fisik ya, tapi sebenarnya ini adalah kemampuan dari jiwa kita untuk penguasaan diri kita sendiri ya dalam hal apapun ya, dalam hal yang terkait dengan fisik, dalam hal yang terkait dengan emosi ya, ataupun secara mental ya, ini perlu kita lakukan ya. Ini suatu pengingat yang baik untuk kita semua ya. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukannya supaya kehidupan kita ke depannya menjadi lebih balance ya, lebih seimbang dalam keempat aspek kehidupan kita ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan, kita akan melanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Apakah dari sahabat Pranic Healing di sini yang hadir, apakah ada yang baru pertama kali bergabung di sesi gerakan penyembuhan dunia? Ya, belum pernah melakukan meditasi Twin Hearts sebelumnya? Silahkan angkat tangan atau bisa ketik di chat. Sepertinya sudah semua ya, sudah pernah semua ya.
Baik, kalau sudah pernah semua, oke. Kita akan melakukan, oh ada, oke baik. Baik, kita akan jelaskan sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini ya.